Ya, kita mulai ya. Sini. Sok sini. Emojinya. Udah di. Ya, kan waktunya soalnya mepet. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Bapak dan Ibu guru dan orang tua yang sudah hadir dalam presentasi KS. Gimana Aul? Sehat? Sehat? Alhamdulillah. Ya. Sekarang presentasi KS waktunya 30 menit totalnya. 15-20 menit 15 menit itu presentasi, 20 menitnya tanya jawab. Dipersilakan untuk membuka presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Aulia Mutia dari kelas 9. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan KS saya atau Konferensi Akademik Siswa semester 1 tahun ajaran 2024-2025 SMP Al-Qasar School. Dari sini ada mata pelajaran yang saya ambil, topik yang saya ambil, dan alasannya. Lalu ada 4 facet, itu explanation, application, perspektif, dan self knowledge. Terakhir adalah refleksi siswa terhadap sikap belajar. Nah, mata pelajaran yang saya ambil tuh matematika dan topiknya itu rasio dan perbandingan. Saya mau ngambil topik ini karena matematika itu ya salah satu pelajaran yang saya sukai, dan juga materi rasio dan perbandingan ini menurut saya ini tuh seru gitu. Terus saat saya mempelajarinya juga enjoy. Dan kalau misalnya dikasih tugas itu atau dikasih soal mengenai perbandingan, itu saya selalu pasti akan mengerjakan. Kalau misalnya tidak mengerti, pasti akan selalu ingin mengerti gitu, kayak nanya-nanya ini gimana gitu. Jadinya menurut saya dari materi sebelum-sebelumnya itu materi yang cukup saya minati dan mungkin cepat dipahaminya. Gitu. Jadi saya memilih rasio dan perbandingan ini. Oke, Pak. Ini rasio dan perbandingan. Nah, rasio dan perbandingan ini sebenarnya memiliki arti yang sama, yaitu membandingkan dua nilai atau lebih. Seperti misalnya kita memiliki sebuah barang yang misalnya ada dua barang, yang satu itu berjumlah misalnya itu 20 dan yang satunya itu 15 gitu. Jadi misalnya misalnya kita memiliki jeruk. Tapi ini dipinin biar jelas. Ini memiliki 20 buah. Lalu mangga 15 buah. Nah, maka perbandingan dari jeruk dan mangga ini sebenarnya bisa kita ketahui langsung 20 banding 15. Namun di perbandingan ini bisa kita dikecilkan gitu. Jadi
Ini kita seperti biji. Dan ini J itu jeruk dan M itu mangga. Itu 20 banding 15. Nah, karena 20 dan 15 ini kelipatan 5, jadi kita bisa membagi itu dengan 5 gitu. Jadi 20 banding 5 itu 4 dan 15 banding 5 itu 3. Jadi perbandingan dari jeruk dan mangga itu 4 banding 3 gitu. Nah, namun kalau misalnya kita hanya mengetahui nilai perbandingannya, data yang kita ambil hanya mengetahui nilai perbandingan dan satu jumlah dari salah satu nilainya. Misalnya A banding B itu 4 banding 5. Nah, A-nya ini diketahui itu 20. Nah, berarti B itu berapa gitu. Ini kita bisa menghitung dengan mulai dari sini. Nah, ini kita bisa dengan cara ini ya jumlahnya. Nah, setelah ini kita bisa mengkalikan yang luar kali luar, yang dalam kali dalam. 20 kali 5 itu 20 ini kita bisa bagi dengan 4, jadinya 20 ini jadinya 5. Ya. Maka 5 kali 5 ini 25. Kan jumlah dari B itu 25. Namun ada cara lain juga untuk menghitung ini, itu dengan per gitu. Jadi yang ditanyakan itu yang di atas, dan diketahuinya yang di bawah, lalu dikali dengan jumlah yang ada. Jadi yang ditanyain kan 5 nih yang B, jadi 5 per 4 yang kita ketahui dikali dengan 20. Nah, sama ini dibagi 5 dan jadinya 25. Hasilnya akan sama, cuman hanya beda caranya saja. Nah, ini baru 2 nilai. Nah, kalau lebih bagaimana gitu? Nah, kalau lebih ini masih bisa sama saja. Namun, kalau misalnya kita memiliki data yang beda gitu, seperti yaitu 2 banding 3, lalu B banding C itu 4 banding 7. Nah, di sini kita memiliki 2 data gitu. Namun yang B-nya ini nilainya berbeda ya. Maka biar kita bisa mencari A banding C itu berapa, maka kita akan samakan dulu nilai dari B tersebut. Yang ini ada nggak? Belum tahu sih. Ya, jadi yang ini 4 dengan 3 ini kita samakan dulu nilainya. Nah, ini bisa kita tulis. Ya. Jadi yang sama itu disejajarkan. Nah, ini masing-masing ini kita bisa dikalikan 3 dikali dengan 4, yaitu 12. Lalu 2 juga dikali dengan 4, itu jadinya 4 kali 2 jadinya 8. Nah, kalau 4 kali 3 sama 12. 7 kali 3 itu 21. Nah, jadi A banding C itu 8 banding 21.
Nah, seperti itu. Lalu kalau misalnya kita mengetahui perbandingannya dan selisihnya itu, gimana cari jumlah dari masing-masing nilainya itu. Nah, jadi misalnya uang ya dan winter, uang sekian dan winter itu selisihnya perbandingannya 7:5. Lalu selisihnya itu selisih uangnya 2.500. Nah, ini karena selisih yang kita ketahui, kita mencari dengan ini kan kita ketahui 7:5. Nah, kita cari tahu juga perbandingan antara 7 dan 5 ini gitu. Selisih dari 7:5 ini gitu. Karena yang kita ketahui itu selisihnya. Nah, jadi selisih dari 7:5 itu 2. Maka 7/2 gitu. Selisihnya lalu dikali dengan jumlah selisih uangnya 3.500.000. Nah, ini bisa dibagi menjadi 1.250.000. Nah, 7 dikali dengan 1.250.000 itu 8 juta. Lalu yang winter sama seperti yang di atas, 1.500.000 lalu dibagi 5 dikali 1.250.000 jadinya 6.250.000. Jumlah uang spiat dan winter itu spiat itu 8.750.000 dan winter 6.250.000. Lalu nah, di perbandingan ini kita juga bisa mencari tahu kalau misalnya kita ingin membuat donat gitu kan membutuhkan tepung beras, tepung tapioka gitu. Nah, kita ingin mengetahui kalau misalnya kita ingin membuat 60 donat ini berapa tapioka yang kita perlukan. Kita tulis perbandingannya dulu. Beras, tiga, banding 4, banding 5. Nah, setelah kita mengetahui perbandingannya, kan kita ingin membuat 60 donat. 60 donat. Nah, ini kita mengetahui jumlahnya. Jadi, karena kita hanya mengetahui jumlah yang kita buat, jadinya kita menambahkan total di perbandingannya. Nah, singkat saja. Ini tepung beras,
banding kita. Banding kita. Nah, yang di perbandingan sini juga kita totalkan. Nah, karena kita ingin mencari jumlah tapiokanya, jadi kita carinya tapioka dengan totalnya. Jadi tapioka dibanding dengan totalnya yang akan kita buat itu 60 dan 5 itu aja. Lalu total dari 3 banding 4 banding 5 itu dijumlahkan jadi 12. Nah, ini perhitungannya sama seperti tadi, bisa dengan di luar banding luar kali luar dan dalam kali dalam gitu. Jadi 12 kali ini 12 kita bagi menjadi 5. 60 bagi 12 jadi 5 dan 12 bagi 12 1. Jadi tepung tapiokanya itu 25 kg yang kita butuhkan kita membuat 60 gram. Nah, aplikasi dari perbandingan ini bisa kita mau juga bisa kita pakai di sehari-hari itu, seperti misalnya kalau kita mau membeli sesuatu, kita bisa membandingkan kayak misalnya mau beli minuman nih untuk berapa misalnya 18 siswa dengan misalnya satu minumannya itu misalnya 10.000, tapi berapa gitu yang kita butuhkan gitu. Lalu bisa juga kita dipakai di peta gitu, skala. Karena kan jadi satu sentimeter di peta itu 100 ada misalnya skala ini misalnya skalanya itu banding 1 misalnya 5 banding 100 km ini sentimeter. Nah, maka kita ingin mencari tahu skalanya gitu. Nah, jadi karena kan kita punya tangga satuan seperti itu kayak misalnya ada kilometer, km, dm, meter, dan selanjutnya gitu. Nah, dari sentimeter ke kilometer itu kan ada seperti 5 tangga gitu. Nah, kalau saya ke atas itu tangganya itu seperti ini. Kalau misalnya kita ke atas itu, nah ini kan sentimeter, ke atas ini kan 5. Nah kalau ke atas ini kita bagi gitu. Nah kalau ke bawah, dari atas ingin ke bawah gitu. Misalnya dari kilometer ke sentimeter, berarti itu dikali. Nah karena kita ingin dari sentimeter ke kilometer, maka 5 ini dibagi dengan 5. Jadinya 1 kilometer banding 100 juga dibagi dengan 5 itu 20 kilometer. Jadi sekali 1 banding 20. Kalau peta itu biasanya pakai apa? Menitnya apa itu namanya? Itu ya. Nah itu perspektif. Nah kalau perspektif dari matematika itu setelah saya tanya-tanyakan apa ya
ada gitu. Jadi kayak matematika ini kan ilmu yang apa ya, yang mutlak gitu. Jadi udah pasti gitu. Tidak seperti misalnya kayak sejarah yang mungkin ada berbeda-beda dari mulut ke mulut, atau juga misalnya kayak fisika kan memiliki beberapa konsep gitu. Jadi punya beberapa perspektifnya. Cuma kalau di matematika mungkin tidak ada itu. Terus self knowledge-nya, saya ini dalam saat mempelajari materi itu lumayan cepat memahaminya. Terus juga jadinya kayak, karena saya suka berbau yang tantangan mungkin ya. Jadi kalau misalnya ada yang baru dari matematika pagi, pelajaran kesukaan saya gitu. Jadi kayak ingin mempelajarinya juga gitu. Sampai misalnya tahu dari konsepnya dulu bagaimana, dasarnya bagaimana, dan jadinya saya bisa mengetahui caranya itu, konsep dari materi tersebut. Lalu kekuatan saya dari materi ini, kekuatan saya dari materi ini ya seperti tadi, jadi kayak lebih cepat dari materi yang lain memahaminya. Terus juga materi ini mungkin saya lebih banyak mengerjakan soal-soal tentang perbandingan ini gitu dari materi sebelum-sebelumnya. Lalu kelemahan saya di materi ini tuh kurang teliti sih, karena kan kalau misalnya udah fokus tuh kadang mau kayak cepet-cepet tapi nggak teliti gitu. Jadinya ada yang salah penempatan atau salah dalam perjumlahan. Lalu refleksi siswa terhadap sikap belajar, kekurangannya menunda tugas, terus tidur di kelas gitu. Jadi kalau misalnya udah siang sih, jadi suka tidur di kelas, terus juga tidak teliti dalam mengerjakan sesuatu gitu. Suka inginnya tuh buru-buru. Kelebihannya dapat bergaul dengan yang lain. Nah, dapat bergaul dengan yang ini juga bisa membuat saya tuh menemukan kayak ilmu yang baru gitu. Bahkan di klasmen ini akan mau ke SMA gitu. Jadi kalau bergaul sama SMA tuh ada materi yang mungkin akan saya pelajari, jadi ada yang baru-baru yang walaupun belum saya ketahui tapi kayak saya ingin mempelajarinya itu. Terus mengajarkan teman, jadi kalau udah saya memahami itu, jadi saya kayak mengajarkan teman-teman yang mungkin belum memahaminya gitu. Lalu mulai berani berbicara di depan, walaupun masih sedikit ya kayak nervous, tapi udah lumayan bisa berbicara. Rencana tindak lanjutnya lebih fokus saat pembelajaran, jadi dengan fokus itu jadi kita paham dengan tugas yang dikasih gitu, tidak menunda, bisa mengerjakannya juga. Sebenarnya kan jika ada yang tidak mengerti, misalnya kita tidak mengerti dengan tugas yang dikasih dari guru tuh, kita bisa nanya gitu sampai sampai paham apa yang harus dikerjakan. Jadinya tidak menunda tugas yang diberikan guru kalau misalnya kita lebih fokus dan menanyakan jika ada yang tidak mengerti. Itu yang diharapkan dari siswa. Kalau untuk guru tidak banyak teori, karena kalau banyak teori itu membuat, kalau dilihat gitu ya di klasmen ini, kalau banyak teori itu membuat kayak bosen lah. Jadi tidak ada yang menarik dari materi tersebut. Terus menjelaskan juga tidak bosan gitu. Bisa bercanda sedikit gitu, atau enggak ngejelasinnya tuh kayak enggak mendongeng gitu. Karena kalau mendongeng kan jadinya kayak kebawahnya tuh ngantuk gitu. Kayak kalau Python enggak sih. Kalau Python mungkin cara belajarnya lebih seru gitu ya. Jadi iya, tapi enggak cuma mendongeng ya. Kalau dari itu, terakhir dari guru, jika ada ulangan minggu depannya, mungkin kan siswa ada yang lupa gitu, jadi mungkin bisa
1 hari sebelum ulangannya diingatkan kembali. Lalu dari orang tua tidak ada, sudah cukup. Terima kasih. Akan jika ada pertanyaan. Alhamdulillah. Terima kasih Aul sudah presentasi KS-nya tentang matematika. Tadi sering terlatih belajar soal-soal ya. Jadi Aul tuh terbiasa gitu lihat ngerjain gitu. Jadi mudah paham gitu. Ya, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab dari guru pembimbing dulu. Dari Pak Agung, dipersilakan. Kelebihannya di ini mungkin ya, itu dalam memvisualisasikan Pak Agung, ini suaranya kecil ya. Sekarang Coba cek suaranya. tadi waktu di kelas 7 nggak ada masalah sih. Saya udah maksimal di masih belum kedengaran ya? Iya, masih kecil suaranya, Pak Agung. Atau Bu Tari dulu ya. Sambil Pak Agung memperbaiki audio ya, biar kita hemat waktu. Baik, selamat Aul ya, Bapak setuju, Ibu setuju dengan Pak Risman. Aul menjelaskan hitung-hitungannya sangat luwes ya. Itu memang menunjukkan Aul senang mengerjakan soal gitu ya. Ada beberapa langkah yang bahkan Aul bisa skip gitu, kayak 12 itu kan dibanding bagi 1 dan seterusnya gitu ya. Nah, selamat Aul sudah menunjukkan pemahaman yang baik. Tadi itu ada 2 anak lain yang pilih topik yang sama. Jadi Ibu bisa melihat tiga topik dari 3 cara menjelaskan dan beda-beda ya. Misalnya tadi Putri menjelaskan dengan ada 3 macam katanya rasio perbandingan. Ada yang senilai, ada yang bertingkat, dan ada yang terbalik. Itu Aul paham? Ada 3 macam itu. Iya, saya paham. Cuman yang lebih saya paham mungkin yang senilai gitu. Senilai ya. Tadi Aul kayaknya menjelaskan yang ini deh. Iya, ini yang bertingkat. senilai. Oh, ada juga yang bertingkat sih. Tadi kayaknya ada yang bertingkat. Iya. Ya, itu 2 macam. Kalau yang terbalik belum dijelaskan ya? Udah pernah dijelaskan, cuman belum paham sih. Ya, misalnya nih, Aul bikin rumah. Kalau 2 orang tukang, rumahnya selesai 15 hari. Berarti kan 2:15 ya? Iya. Jadi kalau misalnya tukangnya ditambah, itu harinya bertambah atau berkurang? Berkurang. Itu terbalik tuh. Iya. Kan kalau yang lain kan, misalnya kalau bikin kopi itu 1:3, ya kopinya 1, gulanya 3. Kalau mau bikin 2 gelas berarti tinggal bukan 2 gelas, 2 kali lipatnya tinggal ditambah ya. 2 gula berapa gula? 2 kopi berapa gula? Kalau 1:3? Jadi 6 ya. Jadi 2 kali lipat ya. Tapi kalau rumah, kalau tukangnya 2 ditambah jadi 4. Kalau 2 tukang selesai rumah 10 hari, kalau 4 tukang selesai 2 tukang 10 hari. ya. Kalau 4 tukang Jadi 2 tukang 10 hari. Tukangnya ditambah jadi 4. Rumahnya selesai dalam aduh. nih, lihat logikanya. Iya. Ya sederhana aja. Ibu mau bikin kamar mandi nih ya, mau renovasi. Ibu punya 2 tukang. 2 tukang itu ternyata selesainya 10 hari. Ibu jadi 10 hari nggak bisa pakai toilet tuh. Nah, toilet bawah nih. Ibu mau renovasi lagi toilet atas gitu. Tapi kan kalau 10 hari lama kali ya toilet bawah tuh nggak dipakai. Ibu tambahin deh tukangnya. Kira-kira harinya bertambah atau berkurang kalau orang yang ngerjain lebih banyak? Berkurang. Kurang ya, karena yang ngerjain lebih banyak ya enggak? Kalau yang kamar mandi bawah 2 hari, 2 tukang selesai 10 hari, kalau kamar mandi atas ibu tambah tukangnya jadi 4 tukang,
Kira-kira berapa hari waktunya selesai? Jadi, enam, Tukangnya kan nambah 2 kali lipat. Berarti harinya kan berkurang tadi kata Pak Paul. Kurangnya berapa? jadi 8 hari. Enggak, Kalau 2 jadi 4 diapakan? Kali 2 ya? iya, Nah, berarti 2 kali lipat. Berarti harinya 8. dibagi 2. Dua, iya. Gitu, balik-balik gitu dia. Yang sederhana-sederhana aja Iya. dulu ya. Biar Aul bisa memahami apa itu senilai dan terbalik ya. Tadi juga Putri memberikan perspektif tuh di rasionya, yaitu dari perspektif agama. Tentang hadis perbandingan antara ilmu Allah dengan kita. Seperti jari yang dicelupkan ke dalam lautan katanya. Ilmu kita itu secelup ini, ilmu Allah itu lautan. Perbandingan tuh, perspektif. Ada juga hadis tentang membandingkan antara alam dunia dengan alam dengan arsy kalau nggak salah. Itu seperti cincin dengan gurun pasir di lautan. Luasnya gurun pasir dengan cincin. Bayang nggak cincin dengan gurun pasir? Itu katanya kalau nggak salah tentang dunia dan luasnya dunia dan arsy Allah. Ibu lupa persisnya tentang apa. Tapi agama seringkali menggunakan perbandingan. Bahkan pakai ukuran-ukuran seperti itu. Bisa juga perspektif itu tentang perbandingannya dilihat dari perspektif sejarah. Bagaimana perbandingan digunakan oleh para ahli untuk menjelaskan konsep-konsep fisika misalnya. Itu perspektif. Ya. Atau matematika dilihat dari perspektif ekonomi misalnya. Orang yang paham tentang perbandingan itu akan mudah dalam berbelanja misalnya. Itu perspektif ya. Jadi banyak sekali sebetulnya perspektif itu bisa kaya kita lihatnya ya. Baik, begitu saja tadi Ibu ingin memberikan gambaran kepada Aul ya. Kalau untuk yang sudah Aul jelaskan itu clear, bagus ya. Tinggal nanti tambahin yang terbalik ya. Mumpung Aul suka topik ini, jadi nanti masuk ke SMA itu yang logika sederhananya aja, yang hari-hari aja. Mana yang kalau yang kirinya nambah, yang kanannya berkurang itu dalam kasus apa tadi misalnya contohnya bangun rumah gitu ya. Oke, yang satu dikali, berarti satunya misalnya dibagi ya. Demikian dari Ibu, terima kasih Aul dan selamat. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Tari. Selanjutnya dari guru pembimbing Pak Agung, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kedengaran nggak? Sudah jelas Pak? Ayo. Oke, mungkin kalau dari segi dari penjelasan Aul sudah sangat sudah sangat jelas, sudah sangat sistematis, bagus. Kalau Pak Agung lihat dari perkembangan Aul dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 itu terutama kelas 7, kelas 8 ya, yang Pak Agung kan ngajar kelas 7 dan kelas 8 semester 2. Itu perkembangan Aul itu terlihat sangat signifikan ketika Aul mulai mendapatkan gambaran geometris, dan sejak itu Aul membangun kemampuan geometris Aul sendiri. Nah, yang ingin Pak Agung sampaikan adalah mungkin per saat ini Aul itu sepertinya tertarik ke matematik. Tapi bisa jadi nanti di SMA ketika Aul sudah belajar fisika dan kimia, nah Aul akan melihat bahwa fisika dan kimia itu kembangan geometris dari matematik pada dasarnya. Jadi terutama di perbandingan ya. Contoh misalnya tadi Aul mengatakan perbandingan jeruk dengan mangga itu 20:5. Nah, di kimia itu bisa jadi perbandingan molekul atom air pada molekul atom hidrogen dan oksigen pada molekul air. Jadi kalau tadi perbandingan jeruk dengan mangga itu 20:15, kalau di molekul air itu perbandingan hidrogen dengan oksigen itu 2:1. Angka yang diubah itu cuma entitasnya aja. Jeruk banding mangga di kimia diubah menjadi air banding oksigen. Kalau tadi ada perbandingan terigu, tepung beras banding tapioka 3:4:5, nanti di kimia itu menjadi perbandingan asam sulfat misalnya H2SO4 itu 2:1:4. Nah, kenapa Bagu mengatakan bahwa Aul nanti bisa jadi malah lebih tertarik ke kimia atau fisika, karena kimia dan fisika itu
gambaran geometrisnya itu lebih konkret dibandingkan matematik. Kalau matematik itu kan bicaranya yang lebih abstrak, lebih basic. Nah, maksud Pak itu Aul kembangkan terus kemampuan Aul dalam memvisualisasikan secara geometris, itu akan sangat memudahkan Aul nanti di mempelajari fisika atau kimia di SMA atau ekonomi nantinya juga. Ya mungkin itu kalau secara materi tidak ada yang perlu ditanyakan lagi, tapi itu aja. Aul cuma perlu mengembangkan bahwa jangan sampai kaget nanti ketika di kimia belajar tentang asam sulfat atau di fisika belajar tentang hukum perbandingan energi mekanik kinetik dengan potensial, itu pada dasarnya uh, basic-basicnya di matematika itu tinggal diubah entitas-entitasnya menjadi entitas yang ada di fisika dan kimia. Kalau di matematik sering disebutnya titik, kalau di kimia itu lebih dengan atom atau molekul, kalau di fisika dengan benda-benda yang ukurannya metrik. Kalau di astronomi nanti dengan benda-benda yang ukurannya ton atau kilometer. Jadi eh, itu aja. Aul tetap kembangkan kemampuan Aul dan jangan tertutup bahwa bisa jadi kemungkinan nanti ketertarikan Aul itu akan berkembang ke hal lainnya, bahkan bisa jadi ke ekonomi. Ya, mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, Pak. wabarakatuh. Nah, terima kasih Pak Agung. Ya, Selanjutnya sama-sama. dari orang tua untuk masukan dan sarannya dipersilahkan Pak Soleh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Aulia sudah bisa menyelesaikan tugasnya untuk menyampaikan materi di kelas ini dan terlihat sudah mulai eh, bagus ya, bisa menjelaskan dengan ya tidak nervous lagi dan menguasai materi yang apa yang akan dijelaskan. Itu ucapkan selamat dan apakah yang jadi masukan dari guru pembimbing juga dari Bu tadi, semoga Aul bisa dicatat dan dikembangkan lagi untuk kedepannya untuk bisa lebih baik lagi. Tanpa saya mengucapkan terima kasih pada Pak Agung sebagai pembimbing, juga para guru dan eh, para petani juga. Terima kasih atas bimbingannya pada Agung. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Soleh. Sekali lagi selamat, Aku sudah menyelesaikan KS-nya di semester 1 ini. Selanjutnya silakan tutup presentasinya. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan sarannya. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Selanjutnya sesi foto. Oh, ada nggak? Ada. Coba di sini apa? Nanti kirim ke Kak Risman ya. Ibu teh benar-benar harus menunjukkan isinya kayak semua. 1, 2, 3, 4. Selamat ya. Panggil Naila Naila. itu kirim fotonya ke Bapak. Bu, kirim linknya. Naila, tolong kirimin linknya. Mangga Pak Agung, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke. Salam.